Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 4, subtema 3 dengan judul Keluargaku, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa? Supaya kita diberi kemudahan oleh Allah dalam pembelajaran hari ini. Amin. Oke. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Pertama, siswa mengetahui kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Yang kedua, siswa dapat bercerita kegiatan bersama keluarga besar. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan kosakata perkenalan dan ungkapan dalam kalimat. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, Ibu minta kalian siapkan buku pena 1B-nya ya. Karena nanti sambil videonya diputar, kalian sambil bisa lihat materi yang ada pada buku paket. Pena 1B halaman 145. Nah, kita akan belajar tentang keluarga. Kalian masih ingat apa itu keluarga inti? Oke, yang belum menyiapkan bukunya, siapkan dulu ya bukunya. Pena 1B halaman 145. Keluarga inti. Nah, keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada ayah, ibu, dan anak. Ini disebut keluarga inti. Nah, kemudian masih ingatkah kalian apa itu keluarga besar? Wah, banyak ya. Kalau keluarga besar itu terdiri dari keluarga inti, kakek, dan paman dan bibi. Nah, keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, dan bibi, serta sanak saudara lainnya. Itu disebut keluarga besar. Sekarang kita akan belajar kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Keluarga besar terdiri dari ada kakek, ada nenek, kakek dan nenek, ada ayah, ada udin, ada ibu, ada paman dan bibi, serta sanak saudara, ada sepupu juga. Nah, itu disebut keluarga besar. Perhatikan anggota keluarga besar berikut ya. Nah, di sini ada kakek dan nenek. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah atau ibu kita. Kemudian ada paman dan bibi. Paman dan bibi adalah saudara laki-laki atau perempuan orang tua kita. Itu disebut paman dan bibi. Kemudian ada sepupu. Sepupu adalah anak dari paman dan bibi. Diulangi lagi ya. Di sini ada kakek dan nenek. Adalah orang tua dari ayah atau ibu kita. Kemudian ada paman dan bibi. Adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan dari orang tua kita. Ada juga sepupu. Adalah anak dari paman dan bibi. Nah, anak-anak, setiap daerah di Indonesia memiliki panggilan anggota keluarga yang berbeda-beda. Nah, di sini
contoh panggilan untuk kakek pada setiap daerah berbeda. Kalau dari Sumatera Barat, coba kalian bisa buka halaman 146 Bu Pena 1B sambil dibuka bukunya. Nih, ada panggilan kakek di daerah Sumatera Barat. Namanya ayah nek. Jadi kakek kalau di Sumatera Barat dipanggilnya ayah nek. Kemudian kakek kalau di Jawa Tengah dipanggilnya eyang. Kalau di Jakarta, kakek dipanggil dengan sebutan engkong. Kalau di Sumatera Utara, kakek dipanggil dengan opung. Nah, kalau di Jawa Barat, biasanya kakek disebut dengan aki. Ayo, kalian memanggil kakek kalian dengan sebutan apa? Jadi, setiap daerah, Bu Ima ingatkan lagi, memiliki nama panggilan masing-masing kepada keluarga besar, baik kakek, paman, atau bibi. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 151. Ayo buka bukunya 151. Kita akan baca teks bersama-sama ya, dengan judul Lebaran di Kampung Halaman. Sudah dibuka bukunya? Nah, kalau sudah, di buku terdapat satu foto seperti ini fotonya ya. Ini adalah keluarga besar Fitri berkumpul saat hari Lebaran. Kita baca, kalian ikuti baca dalam hati ya, sambil tunjuk bacaan di bukunya. Saat hari Lebaran, keluarga besar Fitri berkumpul. Mereka berkumpul di rumah kakek dan nenek. Ada paman dan bibi. Semua menikmati makanan yang ada. Makanan buatan nenek sangat lezat. Semua bergembira bersama. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca cerita tentang keluarga Fitri yang judulnya Lebaran di Kampung Halaman. Baik, selanjutnya menggunakan kosakata perkenalan dan ungkapan dalam kalimat. Nah, di sini ada Komang yang akan menceritakan tentang keluarga besarnya. Sebutan paman dan bibi ada berbagai macam. Jadi setiap daerah pasti beda-beda dalam penyebutan paman dan bibi. Contohnya Komang. Perhatikan ya percakapan Komang. Halo teman-teman, ini Maman dan Ua aku. Nah, Komang sedang memperkenalkan Maman dan Ua. Siapa sih Maman itu? Siapa sih Ua itu? Nah, ternyata Komang memperkenalkan paman dan bibinya dari suku Bali. Jadi kalau di Bali, sebutan paman disebut Maman. Kalau bibi disebutnya Ua. Nah, gitu ya. Sekarang satu lagi. Di sini Togar juga sedang menceritakan paman dan bibinya sesuai dengan suku asal daerah Togar. Perhatikan. Halo teman-teman, ini Amang tua dan Inang tua. Nah, kalau Togar memperkenalkan paman dan bibinya dari suku Batak. Kalau di Batak, paman disebutnya Amang tua, dan kalau bibi disebutnya Inang tua. Beda-beda ya. Tadi Komang memperkenalkan keluarganya dari suku Bali, sedangkan Togar memperkenalkan
memperkenalkan keluarganya dari suku Batak. Nah, setelah tadi kita memperhatikan perkenalan keluarga Komang dan Togar, kita membaca cerita lagi yuk di buku Bepena halaman 159. Ini cerita tentang Komang. Komang bersama ayah dan ibu menghadiri pertemuan keluarga besar. Biasanya pertemuan itu diadakan setiap libur sekolah. Tempat pertemuan ditentukan secara bergiliran. Pada pertemuan itu, setiap anggota keluarga besar saling menyapa. Mereka saling bercerita tentang hal-hal yang baru dialami. Komang senang bertemu dengan saudaranya, terutama sepupunya. Komang bermain bersama sepupu-sepupunya. Kalian juga sering ya berkumpul dengan keluarga besar, biasanya di hari-hari tertentu. Kalau tidak hari raya, pasti di hari libur sekolah. Nah, sebelumnya yuk kita kerjakan soal latihan bersama-sama. Sekarang selain siapkan buku, siapkan juga pensil dan penghapusnya. Nanti Bu Ima bimbing ya kalian ketika mengerjakan soal. Buku dan penghapusnya harus sudah disiapkan. Kita akan mengerjakan soal latihan di halaman 157 dan 162. Nah, anak-anak, sekarang kita akan latihan di halaman 157. Nah, di halaman 157 kita akan mengerjakan di poin 2-nya saja. Perintahnya, perhatikan kembali silsilah keluarga Komang di pembelajaran 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ini kata-kata yang tersedia untuk isian di atas ya. Jadi kita lihat silsilahnya di halaman 147. Ini silsilah keluarga Komang. Baik. Nomor 1, Komang mempunyai titik-titik bernama Gede. Nah, siapa ya kira-kira Komang mempunyai titik-titik bernama Gede? Nah, ini kakek nenek Komang. Kemudian ditarik di bawah, di sini ada ayah dan ibu Komang. Kemudian di sampingnya ada paman dan bibi. Nah, paman dan bibi bernama Gede. Pamannya bernama Gede. Berarti paman Komang itu, Gede itu adalah paman Komang. Apakah ada pilihan paman? Nah, paman, sepupu, anak, tua, atau paman? Nah, karena tadi kita lihat bersama-sama bahwa Komang mempunyai titik-titik bernama Gede itu adalah paman. Coret pamannya, kita tulis di sini. Paman. P A M A N ya, paman. Nomor 2, paman Gede dan Bibi Lina mempunyai anak bernama Sinta. Sinta adalah titik-titik Komang. Kita lihat lagi silsilahnya. Nah, ini paman dan Bibi Lina mempunyai anak bernama Sinta. Berarti Sinta itu siapanya Komang? Betul, Sinta itu adalah sepupu Komang. Adakah pilihannya? Paman, sepupu, anak, tua. Ada ya di sini. Sepupu kita coret, simpan di sini di nomor B. Sinta adalah sepupu. S E P U P U, sepupu. Baik, sekarang poin C. Paman Gede adalah titik-titik dari kakek dan nenek Komang.
adalah siapanya ya? Paman gede adalah titik-titik kakek dan nenek Komang. Nah, jadi kakek nenek Komang mempunyai anak dua. Yang pertama, Ibu Nyoman adalah ibu Komang dan Paman Gede. Berarti Paman Gede itu adalah anak dari kakek dan nenek Komang. Adakah pilihan anak? Maman, anak, dua. Oke, udah ketemu ya pilihannya anak. Kita tulis di sini. Paman Gede adalah anak dari kakek dan nenek Komang. Anak, A N A K. Baik, anak dari kakek dan nenek Komang. Kemudian di poin D, sebutan lain Paman Gede adalah. Nah, sebutan lain Paman Gede. Kita lihat di sini. Komang menyebutnya apa ya? Nah, halo teman-teman, ini Maman dan Uwa aku. Komang mengenalkan paman dan bibinya dari suku Bali. Berarti Komang memanggil Paman Gede dengan sebutan Maman. Adakah pilihannya Maman? Ketemu ya di kolom pertama, Maman. Kita coret Maman, simpan di sini. Sebutan lain dari Paman Gede adalah Maman. Bisa ditulis ya. Man. Ya. Kemudian yang terakhir, sebutan lain Bibi Lina adalah tersisa Uwa. Ya, sebutan Bibi Lina adalah Uwa. Oke, alhamdulillah kita sudah mengisinya bersama-sama. Kalian jangan lupa isi juga ya. Nah, kita lanjutkan ke latihan halaman 162. Saat kalian sedang berkumpul dengan keluarga besar, kalian harus berbicara dengan santun. Kemudian, jika orang lain sedang bercerita, kalian harus mendengarkan dengan baik. Kalian harus berbicara setelah orang lain selesai bicara. Nah, di sini ada percakapan nih. Ada nenek dan Jonas. Ada nenek kakek beserta Jonas. Kakek bertanya kepada Jonas, "Bagaimana kabarmu Jonas?" Yuk kita isi bersama-sama ya. Biasanya kalau ditanyakan kabar, jawabnya apa? Kabarku baik. Kita bisa menuliskannya di sini ya. K-A-B-A-R, kabarku. Kaku baik. B-A-I-K, kabarku baik, Kek. Bisa ditambahkan. Seperti itu ya. Kemudian di sini di percakapan kedua, Jonas menjawab, "Umurku sekarang 7 tahun, Kek." Berarti di sini kakek sedang menanyakan umur. Biasanya kalau ada yang menanyakan umur, bagaimana ya kalimatnya? Ya, berapa umurmu sekarang? Nah, bisa ya. Berapa? B E R A. Berapa umur? U M U R, umurmu. Ya. Berapa umurmu sekarang? S E K A R A N G. Berapa umurmu sekarang? Jangan lupa jika kalimat tanya harus memakai tanda ser. Kemudian kakek bertanya, "Berapa umurmu sekarang?" Jonas menjawab, "Umurku sekarang 7 tahun, Kek." Nah, seperti itu ya jawaban dari halaman 162. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan 2 latihan bersama-sama. Jangan lupa kalian menulisnya dengan rapi ya. Baik, mungkin dicukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.